Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Sidang dakwaan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali ditunda. Majelis Hakim menunda pembacaan dakwaan karena kondisi kesehatan terdakwa yang masih dalam pemulihan pasca operasi. Sidang digelar pukul 10:35 pagi waktu Indonesia Barat ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan penggandaan laptop Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Namun jaksa menuntut umum menyampaikan keterangan dokter yang menyebutkan terdakwa masih dalam kondisi sakit pasca operasi dan belum dapat dihadirkan baik secara langsung maupun daring, karena harus menjalani istirahat selama 21 hari pasca operasi. Majelis Hakim pun memutuskan menunda sidang dan menetapkan jadwal baru awal tahun depan. Hari sidang untuk perintah kepada terdakwa penuntut umum menghadirkan terdakwa di hari Senin, tanggal 5 Januari 2026. Saya kira sudah cukup waktu. Dengan catatan jika ternyata juga terhadap terdakwa Nadiem tidak bisa dihadirkan dengan kondisi sakit, kami memerintahkan pada penuntut untuk menghadirkan pihak dokter, ya, menerangkan tentang kondisi terdakwa. Demikian ya, jika tidak juga hadir di tanggal 5 Januari 2026. Demikian ya, tapi kalau hadir ya tidak perlu untuk dihadirkan lagi dokternya. Demikian ya. Ada hal lagi yang mau disampaikan dari penuntut? Ya, lebih afdol kami berikan dulu. Oke, silakan disampaikan. Semoga terdakwa bisa sehat dan bisa menjalani persidangan. Sebelum ditutup, dari penuntut umum ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, penasihat hukum? Cukup ya, baik. Untuk selanjutnya terhadap persidangan hari ini kita tunda ke hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Kesempatan penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Sementara itu, penasehat hukum Nadiem menyatakan kliennya sebenarnya ingin segera menjalani persidangan agar dapat memberikan penjelasan ke publik. Namun keterangan medis membuat sidang harus kembali ditunda. Selain itu, penasihat hukum terdakwa juga menegaskan akan membuka bukti baru dalam persidangan berupa chat WhatsApp dari berbagai grup yang diakui diikuti Nadiem, termasuk grup-grup internal terkait kebijakan. Resmi dari dokter. Dokter belum mengizinkan untuk Pak Nadiem meninggalkan ruangan perawatan. Kondisinya seperti itu. Sedangkan Pak Nadiem sendiri dari kemarin dia pengen cepet-cepet segera mulai sidang. Karena dia pengen ini cepat selesai dan ingin cepat supaya bisa menjelaskan ke publik. Tapi karena ini kaitan dengan pihak kedokteran yang menegaskan tidak boleh banyak bergerak, ya apa boleh buat, terpaksa kita menunda sidang ini. Tapi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi sudah benar adanya, kondisinya seperti itu, dan kami mengikuti proses itu. Soal pembantaran ini kan tidak dihitung dengan masa tahanannya ya, kalau dari kita sendiri dengan adanya pembantaran dan seperti ya memang konsekuensinya begitu. Jadi pembantaran ini tidak dihitung masa tahanan, beda kalau menjadi pengalian tahanan ya. Tapi memang ini kita sudah beberapa kali melakukan pembantaran kaitan dengan penyakitnya Pak Nadiem, karena memang pendarahan yang cukup akut dan memang membahayakan, jadi mau tidak mau harus kita lakukan pembantaran. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Nadiem sangat ingin supaya proses persidangan ini cepat selesai dan ingin cepat hadir di sini, tapi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, seperti itu. Pak Ari, itu kan tadi disebutkan kalau Mas Nadiem mengalami pendarahan ini terjadinya setelah operasi, sebelum operasi, atau sakit apa sih Pak Nadiem? Jauh sebelum operasi sebetulnya. Jadi sebetulnya ini penyakit lamanya dia, tapi memang semakin akut ketika dalam tahanan. Jadi dalam tahanan itulah dia sudah beberapa kali mengalami pendarahan. Ya. Sebelumnya, dalam sidang terdakwa lain, jaksa mengungkap kerugian negara mencapai 2,18 triliun rupiah akibat kasus korupsi penggandaan laptop Chromebook tersebut. Sidang dijadwalkan dilanjutkan pada 5 Januari 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jopos TV, memberitakan.